Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Hukum Perencanaan ini, kami akan menjelaskan mengenai hukum perencanaan dan pembiayaan program pembangunan. Di mata kuliah ini, kami diampu oleh beberapa dosen. Yang pertama, ada Pak Andi Utomo. Yang kedua, ada Bu Helmi Aditya Fitra. Yang ketiga, ada Bu Zenia F. Saraswati. Yang keempat, ada Bu Adinda Sekar Tanjung. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 10. Ada Riki Saputra, ada Dian Rizka Putri, ada Lili Tamara, dan ada Fadil Fariza. Outline yang akan kita bahas adalah yang pertama, asas dan tujuan, hierarki program, serta pemetaan kerangka hukum. Acuan kita atau sumber dari mata kuliah ini adalah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di mana undang-undang tersebut merupakan dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh stakeholder bangsa ini untuk dipergunakan sebagai dokumen perencanaan sebagai alat untuk menyongsong masa depan bangsa. Selanjutnya mengenai asas dan tujuan yang diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ada 3 asas. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan berbagai prinsip, yaitu kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Adapun tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua, hierarki program berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Hierarki peraturan yang mengatur kerangka hukum perencanaan dan pendanaan program pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Berikut ini adalah susunan peraturan yang mengatur pembuatan kerangka hukum perencanaan dan pendanaan program pembangunan. Adalah yang pertama, kerangka hukum perencanaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, lalu dari dasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dilakukan penjabaran, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibuat untuk mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang atau disebut RPJP. Jangka menengah disebut dengan RPJM dan jangka tahunan yaitu RPJT. Yang keempat, hierarki peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang kerangka hukum perencanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Pemetaan kerangka hukum. Kerangka hukum 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kerangka hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kritik dan saran, serta pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.